Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, pemirsa Wahyu Langit dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips mengenai menjadi imam tarawih. Yang pertama, ketika kita menjadi imam tarawih di suatu masjid yang heterogen, maka yang pertama adalah tanyakan kepada jamaah, kepada makmum, akan melaksanakan sholat tarawihnya berapa rakaat ya. Berikan pilihan kepada mereka 11 rakaat atau 23 rakaat. Nah, yang pasti kebanyakan pasti akan memilih yang 11 rakaat. Alasannya simpel, karena apa? Karena cepat dan singkat. Yang kedua, ringankan bacaan surat-suratnya. Nah, ini harus diperhatikan juga. Mengapa demikian? Karena makmum sekarang itu akan protes kalau imam terlalu panjang. Dan memang contoh Rasul pun demikian. Kita disuruh untuk meringankan bacaan di dalam sholat berjamaah. Nah, tidak terlalu panjang, tetapi juga perlu diperhatikan jangan sampai tergesa-gesa. Jangan sampai bacaan surat yang dibacanya itu jadi menyalahi kaidah ilmu tajwid. Nah, kita meringankan tetapi tetap memperhatikan kaidah bacaannya. Jangan sampai tergesa-gesa ya. Sudah 11 rakaat kemudian bacaannya cepat, super kilat. Nah, itu harus dihindari juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah perhatikan surat-surat yang akan kita baca ya. Jadi harus betul-betul surat yang kita kuasai, yang kita hafal. Syarat menjadi imam sholat itu diantaranya adalah memang harus menguasai bacaan, harus menguasai hafalan yang banyak. Jadi tidak ditentukan oleh tua atau mudanya. Syarat imam sholat itu adalah yang hafalannya yang banyak. Nah, kemudian kita menyiapkan hafalan surat itu untuk 11 rakaat. Dan termasuk sholat isya, berarti jadi 13 rakaat. Nah, kita bisa memilih, caranya itu adalah yang pertama kita bisa memilih dalam satu surat yang panjang. Misalkan dibagi untuk 13 rakaat itu ya. Nah, satu rakaatnya kalau surat yang panjang bisa dibagi satu halaman itu untuk 2 rakaat. Dan upayakan membacanya itu ya menyusun dari ayat 1 hingga terakhir. Jangan ganti-ganti surat yang panjang tetapi hanya di permukaannya saja atau di awalnya. Kalau bisa sudah saja satu surat tetapi dibagi menjadi 13 kali ruku atau 13 kali rakaat. Atau yang berikutnya, opsi kedua adalah dengan memilih surat-surat yang pendek di juz amma atau juz yang ke-30. Nah, kalau di juz ke-30 kita bisa memulai untuk sholat isya'nya itu adalah dari surat At-Takatsur dengan surat Al-Asr ya, surat Al-Asri. Nah, baru nanti yang 11 rakaat itu adalah sholat dimulai dari surat Al-Humazah ya, wailul likulli humazah. Kemudian surat Al-Fil, Al-Quraish dan Al-Ma'un, itu sudah 4 surat. Menyusun jadi secara tertib. Kemudian baru 4 rakaat berikutnya adalah surat Al-Kautsar, Inna A'thaina, kemudian surat Al-Kafirun, surat An-Nasr idza jaa, kemudian surat Al-Lahab ya, tabat syada. Itu sudah 8 rakaat. Dan di 3 rakaat berikutnya adalah tinggal membaca triple qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, tuntas 11 rakaat. Insya Allah tidak akan terlalu panjang, tidak akan memberatkan makmum. Bisa saja memilih
surat-surat lainnya yang agak sedang ya di juz amma, di juz 30. Tetapi tetap upayakan membacanya secara tertib sesuai dengan nomor suratnya. Jadi jangan sampai loncat ke sana kemari, dari juz amma loncat ke juz 1, loncat ke juz yang lain. Jadi upayakan kalau bisa dibaca secara teratur sesuai nomor surat, atau kalau di dalam surat yang panjang berurutan dari awal ayat sampai terus maju ke tengah dan ke akhir surat. Demikian barangkali tips sholat tarawihnya. Semoga tetap semangat. Semoga sholat tarawih yang kita laksanakan ini menjadi ibadah yang bisa menghapus segala kesalahan, menjadi maghfirah bagi segala dosa-dosa yang kita lakukan, sebagaimana hadis yang Rasulullah sampaikan yang sudah kita tahu, yaitu man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan, yaitu sholat tarawih dengan dasar iman dan ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sekali lagi ingat bahwa dasarnya kita melaksanakan sholat tarawih itu bukan ingin cepat selesai, bukan kita merasa terbebani, tetapi harus ikhlas. Harus dasarnya iman dan harus berdasarkan keikhlasan, mengharap keridhaan Allah semata. Demikian tips sholat tarawih untuk hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.